Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membuat video pembelajaran fisika bab 6 mengenai radiasi elektromagnetik. Adapun subbab dari bab 6 ini yang pertama adalah spektrum elektromagnetik yang terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan juga sinar gamma. Lalu subbab B terdiri dari sumber radiasi elektromagnetik dan subbab C terdiri dari bahaya radiasi elektromagnetik. Yuk langsung kita simak video pembelajaran berikut ini. Radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik didefinisikan sebagai gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Contoh seperti handphone, cahaya matahari, dan radio. Sifat dapat merambat di ruang hampa, gelombang transversal, polarisasi, refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan perambatan lurus. Jenis-jenisnya yaitu gelombang radio, gelombang televisi, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. James Clerk Maxwell berhasil menghitung kecepatan gelombang elektromagnetik. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas listrik dan permeabilitas magnet dari suatu medium yang dilalui. Di luar dugaan Maxwell, ternyata kecepatan rambat gelombang di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya. Atas dasar teori yang digunakannya tersebut, Maxwell berkesimpulan bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Heinrich Rudolf Hertz. Untuk membuktikan hipotesis dan penelitian Maxwell, dilakukan percobaan menggunakan alat khusus. Dalam percobaannya, berhasil mengukur kecepatan rambat gelombang elektromagnetik yang sesuai dengan nilai yang diramalkan oleh Maxwell. Contoh soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk sifat gelombang elektromagnetik adalah A. Dapat didifraksikan tetapi tidak dapat dipolarisasikan. B. Dapat dipolarisasikan tetapi tidak dapat didifraksikan. C. Dapat berinterferensi dan berdifraksi. D. Dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet. E. Memerlukan medium untuk perambatannya. Jawaban yang benar yaitu C. Dapat berinterferensi dan berdifraksi. Nomor 2. Tokoh yang pertama kali berhasil menghitung kecepatan rambat gelombang elektromagnetik adalah A. Michael Faraday, B. James Clerk Maxwell, C. Heinrich Rudolf Hertz, D. Wilhelm Conrad Röntgen, E. A. Joseph Henry. Jawaban yang benar yaitu B. James Clerk Maxwell. Bagaimanakah terjadinya gelombang elektromagnetik? Jawaban dari soal nomor 3 yaitu arus listrik atau medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Sebaliknya, perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik atau medan listrik yang disebut sebagai arus induksi. Suatu medan listrik yang berubah-ubah menginduksikan medan magnet yang berubah-ubah. Selanjutnya, medan magnet yang berubah-ubah menginduksikan kembali medan listrik yang juga berubah-ubah. Demikian seterusnya sehingga terjadilah proses beranai dari pembentukan kedua medan itu yang merambat ke segala arah dan hasilnya adalah gelombang elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Sofyan Rahman dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 11. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang spektrum elektromagnetik yang merupakan subbab dari gelombang elektromagnetik. Apa sih spektrum elektromagnetik itu? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu, di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini merupakan gambar spektrum elektromagnetik. Di sebelah kiri adalah gambarnya, di sebelah kanan adalah
penjabarannya. Di sini ada 7 yang saya jabarkan. Ada gelombang radio dan televisi itu dimulai dari frekuensi 30 Hz sampai 3 GHz. Yang kedua ada gelombang mikro, di frekuensinya dimulai dari 10,8 sampai 10,12 Hz. Yang ketiga ada sinar inframerah, frekuensinya dimulai dari 10,11 sampai 10,14 Hz. Yang keempat ada cahaya tampak, frekuensinya sebesar 10,15 Hz. Yang kelima ada sinar ultraviolet, frekuensinya dimulai dari 10,15 sampai 10,18 Hz. Yang keenam ada sinar X, itu frekuensinya dimulai dari 10,16 sampai 10,20 Hz. Yang terakhir atau yang ketujuh ada sinar gamma, frekuensinya sebesar 10,20 sampai 10,25 Hz. Energi gelombang elektromagnetik tadi kan sudah dibahas sebelumnya, mungkin sama rekan saya. Gelombang elektromagnetik itu dapat membawa energi ke suatu tempat. Aliran energi dalam gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam laju energi yang mengalir persatuan luas atau daya persatuan luas. Berikut persamaan gelombang elektromagnetik. Ini kalian bisa baca sendiri, bisa belajar sendiri. Yang di bawahnya juga ada rumus-rumus yang berkaitan dengan bab spektrum elektromagnetik ini. Jadi yang pertama itu, rumus pertama itu adalah F sama dengan C per lambda. Yang kedua itu ada K sama dengan 2pi per lambda. Yang ketiga adalah W sama dengan 2pi per T, atau bisa juga pakai W sama dengan 2pi kali F. Keterangannya, F adalah frekuensi dengan satuan Hz, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan m, K adalah bilangan gelombang, C adalah kecepatan cahaya di vakum, W adalah kecepatan sudut satuannya rad per S, T adalah periode dengan satuan sekon atau S. Nilai laju energi rata-rata yang mengalir tiap satuan waktu luas adalah intensitas. Question. Jadi ada 4 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama adalah, gelombang manakah yang mempunyai energi yang lebih besar, sinar gamma kah atau sinar X? Sebutkan beserta alasannya ya. Lanjut yang kedua, gelombang elektromagnetik apakah yang mempunyai frekuensi 10,16 Hz? Lanjut ke nomor 3. Gelombang elektromagnetik dengan periode 10,15 sekon dengan cepat ramah dalam hamba 3 kali 10,18 F per S merupakan. Lanjut ke nomor 4. Sebagai pembawa sinyal, gelombang radio dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu jawaban. Soal ke-1. Jawabannya adalah sinar gamma lebih besar daripada sinar X. Karena kenapa? Sinar gamma itu memiliki frekuensi 10,22, sedangkan sinar X mempunyai frekuensi hanya 10,20 Hz. Lanjut ke nomor 2. Ditanya frekuensi gelombang elektromagnetik apakah yang memiliki frekuensi 10,16 Hz kan tadi. Maka di sini jawabannya adalah cahaya ultraviolet atau bisa disebut dengan sinar ultraviolet. Yang ketiga, ini jawabannya adalah cahaya tampak. Yang keempat tadi kan kita suruh sebutkan gelombang radio itu ada 2 macam. Itu ada AM sama FM. AM itu adalah singkatannya dari amplitude modulation, dan FM itu singkatannya dari frequency modulation. Jenis-jenis spektrum elektromagnetik itu ada 7. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 karena yang lainnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang akan saya jelaskan adalah gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar inframerah. Kita masuk ke gelombang radio. Gelombang radio itu fungsinya apa sih? Dia fungsinya sebagai alat komunikasi. Ya, contohnya kalau di kehidupan sehari-hari kita ada radio, televisi, dan telepon. Gelombang tersebut digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain yang berjauhan, karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Gelombang radio. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi amplitude dan modulasi frekuensi. Di sini ada seperti gelombang itu ya. Ini punya AM itu yang main empet, sedangkan punya FM itu ada agak longgar-longgar dikit. Di sini penggabungan antara getaran listrik suara dengan getaran gelombang pembawa frekuensi radio sehingga menghasilkan gelombang radiasi ini ya.
dua ini AM sama FM yang termodulasi. Karena dilihat dari modulation, amplitude modulation dan frequency modulation. Terus di sini saya juga akan menjelaskan tentang keunggulan gelombang AM itu apa sih? Dia itu dapat mencapai tempat yang jauh, sedangkan menghasilkan suara musik yang lebih merdu. Di sebelah kanan itu ada lebar frekuensi, panjang gelombang tertentu, dan beberapa penggunaan. Di sini ada LF atau low frequency, berarti frekuensi rendah 30 kHz sampai 300 kHz. Panjang gelombangnya itu 1500 meter. Penggunaannya adalah radio gelombang panjang dan komunikasi melalui jarak jauh. Terus ada medium frekuensi atau frekuensi menengah. Ini berada di 300, frekuensi yang berada di 300 kHz sampai 3 MHz. Setelah itu gelombangnya ini medium. Itu panjangnya sebesar 300 meter. Kegunaannya untuk gelombang medium lokal dan radio jarak jauh. Yang ketiga ada high frekuensi. Ini frekuensinya sebesar 3 MHz sampai 30 MHz. Panjang gelombangnya itu disebut gelombang pendek. Itu panjangnya 30 meter. Setelah itu penggunaannya adalah untuk radio gelombang pendek dan komunikasi seperti radio, amatir, dan TV. Jadi bisa kalian cari sendiri ya di Google, banyak. Yang keempat ada very high frequency. Itu frekuensi paling tinggi, sangat tinggi. Itu ada frekuensinya sebesar 30 MHz sampai 300 MHz. Setelah itu panjang gelombangnya digolongkan sebagai panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu panjang 3 meter. Penggunaannya untuk radio FM, polisi, dan pelayanan darurat. Yang kelima ada ultra high frekuensi ultra tinggi. Frekuensinya sebesar 300 MHz sampai 3 GHz. Panjang gelombangnya ini termasuk gelombang ultra pendek, yaitu sepanjang 30 cm. Penggunaannya untuk TV, jalur 4 dan 5. Setelah itu yang terakhir, yang keenam, super high frekuensi. Jadi frekuensi sangat tinggi, itu di atas 3 GHz. Panjang gelombangnya disebut microwave. Itu sepanjang 3 cm. Penggunaannya itu untuk radar, komunikasi satelit, telepon, dan question and answer. Jadi pertanyaan di sini adalah mengapa sih modulasi FM itu sebagai pembawa informasi itu lebih unggul dibandingkan dengan modulasi amplitudo atau AM? Jelaskan. Jawaban, hal tersebut disebabkan pada pemancar AM terdengar terau, gresek-gresek gitu ya, kayak nggak jelas, kadang nggak jelas juga, sebagai akibat adanya peristiwa kelistrikan dan kemaknetan di udara yang mengganggu amplitudo gelombang. Jadi AM sama FM itu lebih unggul FM karena dia lebih jernih dibandingkan AM. Meskipun dia panjang tapi suaranya derau, kita nggak kedengaran, nggak jelas suaranya. Lanjut. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro itu apa sih? Gelombang mikro ini disebut juga dengan microwave. Adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi, super high frekuensi, atau disingkat dengan SHF, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Energi gelombang mikro mengguncang molekul air dalam makanan. Molekul yang bergetar akan memiliki energi kalor lebih besar sehingga molekul-molekul menjadi lebih panas. Gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat, yaitu pada radarnya ya. Radar itu singkatan dari Radio Detection and Ranging. Setelah itu lanjut ke rumusnya. Ini biasanya untuk menghitung jarak tempuh gelombang, bisa cari di sini di sebelah kanan ya. Bisa kita cari selang waktu antara pemancar dan penerima. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mencari selang waktu antara pemancar dan penerimaan. Setelah itu kita langsung lanjut ke pertanyaan dan jawaban. Alice bertanya, radar adalah gelombang elektromagnetik yang bermanfaat untuk Haribun menjawab, mendeteksi posisi keberadaan pesawat terbang. Itu betul sekali. Jika kamu lihat radar itu kayak misalnya kita di ATC itu, misalnya ada pesawat masuk, kita tahu seperti itu. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz.
Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah disebut radiasi inframerah. Apa sih kegunaan sinar inframerah itu? Inframerah itu mampu mendeteksi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi secara terinci. Untuk inframerah untuk diagnosis kesehatan. 3. Spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Penggunaan radiasi inframerah adalah remote control untuk banyak peralatan listrik seperti TV, AC, VCD, dan lain-lain. Maksudnya lain-lain itu adalah peralatan listrik yang pakai remote control ya. Kita langsung lanjut ke bagian pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan, pada bidang militer dimanfaatkan satelit untuk mengukur permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan menggunakan cukup kita perhatikan di bagian yang ada HP ini ya, gambar HP. Coba kalian lihat di situ ada nomor 7. Coba kalian baca ya. Saya bacakan. Sinar inframerah di bidang militer memanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Jadi di sini kesimpulannya adalah jawabannya adalah sinar inframerah. Lanjut ke latihan soal. Ini adalah rangkuman dari beberapa materi yang saya bahas tadi. Hanya satu pertanyaan ya. Di sini ditanyakan sebuah pemancar radio FM berada pada frekuensi 100 MHz. Gelombang yang dipancarkan oleh pemancar radio FM tersebut adalah. Lanjut ke jawaban. Di situ diketahui F sama dengan 100 MHz. Jadi karena frekuensi itu satuannya harus Hz, maka kita rubah ke Hz dulu. Jadi di situ 100 MHz dengan 100 kali 10 pangkat 6 Hz. Ditanya, lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Dijawab. C sama dengan lambda kali F. Nah, yang dicari lambdanya, maka lambda sama dengan C per F. Lambda itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 100 kali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 3 meter. Berarti panjang gelombangnya adalah 3 meter. Maka di sini diketahui bahwa panjang gelombang yang dipancarkan oleh pemancar radio FM tersebut adalah 3 meter. Ya, sekian penjelasan beberapa materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.